Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didramatisasi berdasarkan kisah nyata. Ini dia suamiku dari alam lain, dari Ratna Dwi Lestari atau Dewi Jambi. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Sementara itu di sisi lain, bagaimana sayang? Kamu sudah memutuskan semua? Apa kamu mau menjadi istriku? Malam itu, di bawah sinar bulan, Bima melamar gadis pujaannya itu. Indri tersipu malu. Sirat kebahagiaan terpancar di wajah cantiknya. Gadis itu menatap kekasihnya penuh haru. Tentu saja aku mau, ucap Indri tanpa ragu. Yes, terima kasih sayang. Dengan bahagia ia mencium punggung tangan Indri. Bima berjanji dalam hati untuk tidak berbuat lebih kepada Indri sebelum mereka resmi menikah nanti. Indri merasa mantap dengan pilihannya. Ia tak menemukan alasan apapun untuk menolak pria baik di hadapannya itu. Kehidupan yang ia jalani saat ini sama seperti kehidupan di kampungnya. Tak ada yang berbeda. Hanya saja di sini lebih modern, teknologi lebih maju, dan semua orang kaya. Tak ada yang miskin. Anak-anak di sini pun bersekolah sama seperti manusia pada umumnya. Jadi, Indri merasa betah dan kerasan berada di sini. Bima dengan raut bahagia menyampaikan berita itu kepada orang tuanya dan juga adiknya. Mereka menyambut bahagia dan segera menentukan hari bahagia untuk Indri dan Bima. Tangan Bima tak pernah lepas dari genggaman tangan Indri. Ia sudah tak sabar mempersunting Indri dan menjadikan Indri miliknya untuk selamanya, menjadi belahan jiwa. Cantik sekali Kak Indri. Anima menatap takjub Indri yang memakai gaun pengantin warna putih dengan kristal Swarovski. Cantik begitu anggun, membalut tubuh Indri yang langsing. Make up natural juga menghiasi wajah cantik Indri, menambah kesan manis di setiap titik wajahnya. Senyum Indri merekah. Jilbab dan mahkota mungil menambah kesempurnaan hiasan Indri malam ini. Ya, Indri dan Bima menikah di pertengahan malam ketika pendar cahaya bulan bersinar sempurna. Keluarga sudah berkumpul memenuhi meja-meja yang diletakkan di tengah padang rumput. Rangkaian bunga mawar putih, jingga dan merah mendominasi hiasan dekorasi di alam terbuka itu. Lilin-lilin memenuhi meja tamu dengan gelas-gelas kristal yang dipenuhi minuman sirup aneka rasa. Makanan enak aneka jenis bertabur penuh rasa nikmat tersedia di meja. Semua tamu bercengkrama dengan akrab. Tak banyak tamu yang datang, hanya beberapa anggota keluarga dan orang terdekat. Bima menunggu Indri di tengah-tengah gazebo yang dihiasi rangkaian bunga dan juga selendang berwarna putih. Matanya menatap bahagia semua tamu yang datang. Seorang penghulu sudah hadir dan ikut menunggu kedatangan wanita cantik yang akan jadi primadona malam ini. Siapa lagi jika bukan Indri? Ayo kak, tamu-tamu udah nunggu. Sebentar lagi tepat jam 12 malam. Pernikahan akan segera dilaksanakan. Animah mendesak Indri untuk gegas menuju tempat pernikahan yang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Dek, kakak deg-degan, sahut Indri menyentuh dadanya yang berdegup amat kencang. Ayo kak, gak ada waktu lagi. Animah menarik pelan tangan Indri. Ia tak sabar berada di tengah-tengah acara yang sebentar lagi akan berlangsung. Indri akhirnya beranjak dan mengekor Animah dari belakang. Ia berjalan dengan anggun dan perlahan melewati para tamu undangan yang menatapnya dengan takjub. Mereka memuji kecantikan Indri yang natural dan bersinar. Bima seketika berdiri begitu tahu jika Indri sedang berjalan mendekatinya. Ia pun sama seperti para tamu undangan, berdiri terpaku karena terpesona kecantikan Indri malam ini. Jantungnya berdegup kencang menatap Indri yang semakin mendekatinya.
Tangan Bima bergetar hebat ketika ia menyambut Indri masuk ke dalam gazebo dan duduk di sampingnya. Indri melirik Bima yang tampak sangat tampan, memakai paduan jas abu-abu kemeja putih. Wajahnya bersemu merah ketika wajah Bima mendekat di telinganya seraya berbisik, "Kamu sangat cantik sayangku." Lalu Bima duduk di sebelahnya dan menghadap penghulu yang sejak tadi sudah menunggu. "Sah, alhamdulillah." Prosesi pernikahan berjalan hikmat. Semua tamu undangan ikut larut dalam suasana yang syahdu. Aura kebahagiaan terpancar di kedua wajah pengantin, yaitu Bima dan Indri. Mereka bergantian mengucapkan selamat atas pernikahan yang telah berlangsung dan berdoa agar dua sejoli itu hidup bahagia. Bima dan Indri sesekali saling beradu pandang. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibir mereka. Akhirnya, impian untuk mengarungi hidup berumah tangga bersama telah mereka gapai. Keraguan itu telah sirna berganti mimpi indah yang kini sudah di depan mata. Tepat pukul 3 dini hari, acara pernikahan selesai sudah, menyisakan lelah dan pegal di sekujur tubuh. Dengan mesra, Bima merangkul Indri dan membawanya dalam gendongannya. Semua tamu beserta keluarga bersorak-sorai melihat keromantisan mereka, termasuk Animah dan kedua orang tua Bima yang mengulum senyum malu melihat perbuatan Bima yang spontan itu. Bima tergesa membawa Indri masuk ke kamar pengantin yang dipenuhi dengan hiasan mawar dan juga selendang warna-warni. Di beberapa sudut terdapat lilin aromaterapi yang mengeluarkan wangi menenangkan. Brak! Bima segera menutup pintu kamar dan membaringkan Indri pada ranjang pengantin yang amat lembut dan empuk. "In, aku bahagia sekali karena sekarang kamu menjadi istriku. Sekarang, apa boleh aku menyentuhmu?" Indri mengangguk pelan dan memejamkan mata saat wajah Bima mulai mendekat. Tangan Bima yang kekar menari di punggung mulus Indri. Perlahan tangan itu mencari resleting baju dan berniat membukanya, hingga sesuatu tiba-tiba menghentikan kegiatan Bima. Tok 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 tok. "Kak Bim, ditunggu ibu di ruang tengah. Ada yang mau dibicarakan." Suara Animah terdengar lantang di luar sana, membuat Bima merutuk karena kesenangannya terganggu. Wah, gagal. "Ya Bu, kenapa Ibu panggil Bima?" Wajah Bima tertekuk ke dalam. Kesal karena ibu dan adiknya mengganggu malam pertamanya. Ibu yang saat itu sedang duduk, seketika berdiri dan menatap nyalang ke arah Bima. Tangannya berkacak pinggang. "Ada apa katamu? Apa kau lupa Bima? Ingat, perjanjian kita sebelum kamu menikah dengan Indri. Kamu tidak boleh sedikit pun melakukan hal suami istri padanya. Jika itu terjadi, maka Indri sudah tidak bisa pulang ke dunianya. Bukankah Indri harus pulang dan pelan-pelan meminta restu kepada orang tuanya? Bagaimanapun pasti sakit kehilangan anak semata wayang mereka. Indri harus jujur kepada keluarganya." Ibu menatap lekat Bima. Bima tersentak mendengar penuturan ibu. Ya, ia ingat perjanjian itu. Hati kecilnya pun tak ingin egois. Indri harus pulang ke rumah orang tuanya. Maksud ibu apa?" Suara Indri sontak membuat semua yang berada di ruang keluarga itu terkejut dan menatap ke arahnya. "Sayang, sejak kapan kamu di situ?" Bima mendekati istrinya dan merangkul wanita yang masih memakai gaun pengantin itu. "Ikutlah denganku, nanti akan aku ceritakan semuanya." Bima mengajak Indri masuk ke dalam kamar pengantinnya. Kriak. Pintu kamar pengantin terbuka lebar. Indri masuk perlahan dan Bima segera menutupnya. Indri memilih duduk di pinggir ranjang. Tangannya bermain hendak membuka baju pengantin yang dipakainya. Ia rasa tak ada alasan untuknya malu membuka apa yang kini melekat di tubuhnya. Toh ia dan Bima sudah resmi menjadi suami istri. Sekarang, kamu mau ngapain sayang? Bima seketika berlari ke arah Indri dan menghentikan aksi Indri. "Kenapa emangnya? Kan kita udah nikah, Kak." Dengan wajah polosnya Indri menatap Bima heran. Matanya yang membulat sempurna membuat Bima semakin gemas padanya. Namun, Bima harus bertahan, jangan sampai tergoda. Demi Indri juga. "In, kamu tahu, jika aku sampai melakukan hubungan suami istri ini,
kamu tak akan bisa pulang ke duniamu lagi. Apa kamu tak kangen orang tuamu? Mereka pasti merindukanmu. Bima membelai rambut Indri yang kini tergerai panjang. Apa? Jadi aku tak bisa pulang lagi? Indri tertegun mendengar ucapan Bima. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Sekarang kamu masih bisa pulang, tapi jangan lama-lama ya. Perlahan kamu jelaskan pada mereka perihal pernikahan kita. Jadi mereka tak terlampau berat melepas kepergianmu untuk selamanya. Berapa lama aku di sana? Terus kakak gimana? Indri menyeka air matanya yang tumpah. Ia semakin berada dalam dilema. Terserah kamu mau sampai kapan di sana. Tapi setelah kembali pulang, kamu tidak akan bisa kembali lagi sayang. Itu untuk yang terakhir kalinya. Apa kamu menyesal menikah denganku? Jika iya, aku akan segera melepaskanmu. Bima mengecup kening Indri pelan. Indri menatap tajam mata Bima. Tangannya menjulur dan mencengkram ke meja Bima. Bima tersentak dan mata mereka bersitatap. Bagaimana bisa kamu bilang aku menyesal? Ini pilihanku, dan aku tak mungkin salah dalam memilih. Bukankah dulu pernah kamu sebut jika aku tetap bisa melihat orang tuaku, walaupun mereka tak dapat melihatku? Bima tercekat. Ia menelan saliva karena terkejut melihat perubahan sikap istrinya itu. Iya itu benar sayang. Nah itu sudah membuatku lega. Indri melepas cengkramannya. Besok aku ingin pulang Kak Bima. Apa bisa mengantarku? Aku kangen ibu juga ayah. Iya sayang, besok kita pulang. Tapi tetap, aku tak akan pernah muncul di keluargamu. Jadi kita gak akan ketemu selama aku di sana. Aku akan datang sekali dan masuk ke dalam kamarmu tanpa seorang pun tahu. Cuk. Lagi Bima mengecup pelan kening istrinya itu. Ia kemudian bangkit. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Gak kuat kalau lama-lama dekat denganmu. Bima menjawil hidung bangir Indri dan disambut dengan gelak tawa Indri yang tiba-tiba pecah mendengar ucapan Bima. Ya, untuk beberapa waktu ke depan mereka harus bisa bersabar demi terciptanya bahagia di akhir kelak. Sementara itu, azan subuh terdengar sayup-sayup entah dari masjid mana. Karena selama tinggal di dunia Bima, ia tak pernah sekalipun menginjakkan kaki di masjid yang kata Animah sangat megah itu. Tok 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 tok. Bunyi ketukan pintu membuat Indri seketika terbangun dan mengucek matanya beberapa kali. Ia kemudian bangkit dan berjalan perlahan ke arah pintu. Sesekali ia menutup mulutnya dengan tangan karena terus menguap. Ia masih sangat mengantuk. Kriyat. Wajah Bima yang tampan terlihat jelas di balik pintu. Senyumnya terkembang melihat istrinya yang masih acak-acakan. Ayo sholat, setelah itu kita pulang ke rumahmu, ajak Bima sembari mengucek rambut istri cantiknya itu. Sekarang? Kenapa tidak nanti siang? Ini masih subuh, tolak Indri. Iya, karena portal cuma terbuka waktu ini, subuh. Portal? Maksudnya? Iya, portal penghubung antara duniamu dan duniaku. Kamu paham kan maksud kakak sayang? Bima membelai rambut Indri mesra. Indri mengangguk dan bergegas melaksanakan sholat serta bersiap-siap. Bima dengan sabar menunggu Indri di ruang tamu. Ia dengan tenang menyeruput kopi susu buatannya sendiri, sambil sesekali mengunyah roti coklat yang lembut dan beraroma khas buatan ibunya. Bima menoleh saat ia mendengar suara seseorang tepat di belakangnya. Iya bu, kamu jadi nganter Indri pulang? Jadi bu, ini lagi nungguin Indri siap-siap. Sebentar lagi kami berangkat ya bu. Iya, kamu hati-hati di jalan. Jaga Indri. Dan ingat, kamu jangan sampai menampakkan diri di sana. Bisa bahaya untuk hubungan kalian. Jika Indri dipisahkan denganmu secara paksa, dia bisa gila. Iya bu, Bima mengerti. Karena darah Bima sudah menyatu di dalam tubuh Indri, itu tentu membuat Indri tak akan bisa lama-lama jauh dari Bima. Bima menunduk lesu mengingat kesalahannya waktu itu. Kamu gak perlu merasa menyesal Bima, niatmu baik. Kalau kemarin kamu tidak segera bertindak, nyawa Indri yang dalam bahaya. Ibu membelai punggung anak lelaki kesayangannya itu. Bu, apakah Bima berdosa membawa Indri ke dunia kita? Bima bimbang bu. Mata Bima mulai berkaca-kaca.
Sedih dan perih di hatinya mengingat dunia mereka yang berbeda menjadi penghalang. Rap, rap, rap. Bima segera menyeka air matanya yang mulai menetes dengan punggung tangannya. Ia tak ingin Indri melihat kesedihan hatinya. Ayo kak, Indri sudah siap. Indri dengan senyum yang merekah menatap suaminya penuh cinta. Ia sudah sangat tak sabar bertemu dengan keluarga besarnya. Kangen. Bu, Indri mohon izin beberapa hari ya. Indri janji gak akan lama-lama di sana. Indri akan segera pulang. Indri mencium punggung tangan ibu dan dibalas senyuman hangat darinya. Iya sayang, jangan terburu-buru. Puasin dulu kangen-kangenan dengan orang tuamu, teman, dan keluargamu. Ibu membelai sayang kepada Indri. Indri mengangguk pelan mendengar ucapan ibu. Terima kasih bu atas pengertiannya. Indri menatap haru wanita cantik di hadapannya itu. Anima dan ayah masih tidur ya bu? Iya, habis sholat mereka tidur kembali. Bu, Bima pamit ya. Setelah nganterin Indri, Bima langsung pulang. Iya, hati-hati. Ingat pesan ibu. Bima mengangguk dan mencium punggung tangan ibu. Ia dan Indri bergandengan menuju mobil kesayangannya, diikuti lambaian tangan ibu. Ada rasa haru, bahagia, dan juga sedih di hati Indri. Ini mungkin kali terakhir ia bisa bercengkrama bersama keluarga besarnya. Setelah itu ia akan menetap di dunia Bima selamanya. Di sisi lain, samar di kejauhan Indri melihat kemilau warna kuning emas yang amat memukau. Ia sungguh penasaran cahaya apakah itu? Kak, itu apa? Indri menunjuk pada cahaya emas yang semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itu masjid terbesar di tempat kita. Masjid tempat kakak biasa sholat berjamaah. Perlahan bangunan masjid semakin terlihat jelas. Masjid dengan warna emas dan pernak-pernik permata yang amat indah dan sangat mengagumkan. Desainnya seperti bangunan masjid di daerah Timur Tengah, megah dan rupawan. Indri tak henti berdecak kagum melihat masjid indah yang baru kali ini ia temukan. Ingin rasanya ia singgah, tapi waktu mereka yang amat sangat sempit membuat Indri mengurungkan niatnya. Singkat cerita, skip. Mobil kuning Lamborghini itu berhenti tak jauh dari rumah Indri. Sayang, kamu baik-baik ya di sana. Kakak bisanya datang sebelum pagi. Jadi kamu jangan khawatir, kakak pasti akan sering datang nemuin kamu. Bima mengecup kening istrinya lembut. Pandangannya sendu saat ia akan melepas istri cantiknya untuk sementara waktu. Iya sayang, jangan lupa sering temui aku ya. Janji deh gak bakalan lama ninggalin suami gantengku ini. Indri balik mengecup pipi Bima mesra. Bima seketika menoleh dan hal spontan itu membuat bibir mereka saling menyentuh. Indri sempat terkejut, namun detik berikutnya mereka menikmati momen itu sebelum akhirnya Bima menyudahi dan menyuruh Indri secepatnya pulang ke rumah. Ia takut matahari segera terbit dan ia tak bisa pulang ke dunianya. Indri nampak enggan meninggalkan Bima, tapi ia juga amat rindu pada keluarganya. Perlahan Indri turun dan melambaikan tangannya. Bima tetap menunggu hingga Indri berada tepat di depan rumahnya. Ia pun pergi bersama deru mobilnya yang terdengar kencang memburu waktu. Indri menatap nanar kepergian suaminya. Hatinya pedih dan teriris. Ia mau bagaimana lagi? Ini pilihan yang harus ia terima konsekuensinya. Ia menghela nafasnya dalam-dalam, mengetuk pintu dengan perlahan. Matahari mulai memamerkan cahayanya yang perlahan menyinari alam sekitar. Tok 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 tok. Tak ada sahutan. Indri menunggu, tapi selama beberapa menit pintu tak jua ada yang membuka. Tok 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 tok. Kembali Indri mengetuk pintu rumahnya. Sayup-sayup ia mendengar bunyi kaki yang diseret paksa. Sst, sst. Siapa? Rehat. Berbarengan suara parau dari dalam rumah. Pintu pun terbuka perlahan. Indri, ini benar kamu? Belum sempat Indri menjawab, seorang itu langsung ambruk tak sadarkan diri, tepat di hadapan Indri. Ibu, ibu, tolong, tolong. Indri luruh memeluk tubuh ibunya yang seketika ambruk. Begitu melihat kehadirannya yang tiba-tiba. Dengan suara yang tercekat karena takut dan sedih yang teramat sangat, Indri berusaha meminta tolong. Drap, 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 drap. Beberapa langkah kaki terdengar serentak berirama datang mendekat. Mereka tak lain adalah ayah, nenek, dan juga pamannya. Mereka pun tak kalah terkejutnya melihat Indri yang sedang memeluk ibunya erat.
Tanpa banyak bertanya, mereka segera menolong ibu dan membawanya ke dalam kamar. Indri mengekor dari belakang. "Kamu tunggu di ruang tamu dulu, In. Ayah perlu bicara banyak padamu." Indri menghentikan langkahnya begitu mendapat perintah dari ayah. Ia berbalik dan berjalan dengan gontai ke ruang tamu, duduk dengan segala rasa sedih, sesal, dan bersalah. Sret, sret. Indri mendongak begitu mendengar suara sendal yang terseret. Rupanya ayah yang datang mendekat. Ia menatap wajah Indri seolah tak percaya. Tak lama paman pun menyusul dari belakang. "Nak, ini benar dirimu. Kemana saja kamu, Nak?" Ayah luruh di depan Indri, sembari memeluk anaknya. Ia terisak hingga terdengar raungan menyebut nama Indri berkali-kali. "Indri, maafin Indri ya. Indri belum bisa cerita untuk sekarang." Indri pun ikut terisak dan memilih bungkam perihal kepergiannya. "In, kamu pergi hampir 3 bulan. Selama itu kami sudah lelah mencarimu kemana-mana. Tak ada sedikit pun jejak yang mengarah padamu. Kamu seperti ditelan bumi. Apa benar kamu sekarang tinggal di dunia gaib seperti cerita neneknya Sri?" Paman memberondong Indri dengan pertanyaan yang selama ini bersarang di kepalanya. Indri terdiam. Ia bingung menjawab pertanyaan pamannya. "Sudah, Man, kamu jangan banyak bertanya dulu. Kasihan Indri. Ia mungkin shock sama seperti kita sekarang. Yang penting sekarang Indri sudah pulang. In, kamu istirahat dulu sana. Kamu pasti lelah." Ayah membelai punggung Indri pelan. Ia mengangguk dan melangkah menuju kamarnya. Sementara itu di sisi lain, "Nak, ini beneran kamu, Nak? Ya Allah, terima kasih. Indriku akhirnya kembali." Kurasakan tetesan membasahi pipiku. Mataku mulai mengerjap. Apakah aku mimpi bertemu ibu? "Ibu, ini benar ibu?" Samar kulihat wanita parubaya itu sedang tertunduk menangis menatap lekat wajahku. Tangannya yang mulai keriput tak henti menciumi punggung tanganku. "Ya Allah, Ibu, maafkan aku yang egois ini. Rela meninggalkan ibu demi cinta butaku pada seorang lelaki. Ibu, maafkanlah anakmu ini." "Ibu." Perlahan kuusap wajah ibu. Mata tua itu seketika menatap wajahku. Mata yang berbinar penuh kebahagiaan. "Nak, ya Allah, ibu tak menyangka bisa bertemu denganmu lagi, Nak. Ibu kira kamu sudah mati." Kembali ibu menciumi punggung tangan dan juga keningku. "Maafin Indri, Bu. Indri diculik." Akhirnya aku mulai buka suara perihal kepergianku yang mendadak. Tak kurasa berbohong pada ibu, wanita yang selalu mencurahkan kasih sayang kepadaku. "Diculik? Diculik siapa, Nak?" "Indri diculik makhluk dunia lain sewaktu ingin tidur. Mereka menculik dan menyekap Indri di sebuah menara tanpa memberi makan dan minum, hingga Indri hampir saja mati, Bu." Dengan lugas kuceritakan pengalaman yang menyedihkan itu. Ibu terlihat syok mendengar penuturanku. "Ya Allah, Nak, pantas kamu hilang tanpa jejak. Dan bagaimana kamu bisa bebas dan bisa kembali pulang, Nak?" Ibu membelai rambutku. "Semua berkat Kak Bima, Bu. Dialah yang menolongku, suamiku." Suami? Kamu sudah menikah? Bagaimana kamu bisa menikah tanpa ada ibu dan ayah yang merestuimu?" Mata ibu terbelalak ketika aku sebut Bima sebagai suamiku. "Maafin Indri, Bu. Semua terjadi begitu cepat." Aku menunduk melihat respon ibu yang terlihat kecewa karena ulahku. "Kalau memang kamu sudah menikah, mana suamimu? Kenapa ia tak turut datang menemui ibu dan ayah di sini?" "Kamu jangan berbohong, Indri." Ibu semakin emosi. "Dia tak bisa datang, Ibu. Ada sesuatu hal yang membuatnya susah untuk bertemu dengan ibu." "Berarti dia bukan pria baik, karena ia tak mau bertemu dengan orang tuamu dan meminta restu." "Tidak, Bu. Kak Bima itu lelaki yang amat baik juga. Kalau begitu bawa dia bertemu dengan ibu besok. Kalau tidak, kamu akan ibu jodohkan." Ibu langsung beranjak meninggalkanku yang masih tertunduk lesu. Bagaimana caranya agar aku dapat menjelaskan siapa jati diri suamiku padanya, pada ibu? Di sisi lain, aku rasa Indri memang dalam pengaruh makhluk gaib ya. Sama seperti yang dikatakan neneknya Sri tempo hari itu, kata ibu.
Kudengar jelas suara ibu yang sedang mengobrol dengan ayah di ruang tamu. Jadi, apa yang harus kita perbuat, Bu? Kita harus segera menikahkan Indri dengan manusia biasa. Jika tidak, kita akan kehilangan Indri selamanya. Apa, Bu? Menikah? Indri gak mau, Bu. Kamu harus mau, Indri. Brak! Indri! Indri menutup pintu rapat. Gegas ia menuju ranjang dan menjatuhkan tubuh langsingnya keras di atas kasur kapuknya. Ia membenamkan wajahnya di bantal lusuh kesayangannya. Tangisnya pecah. Ia berada dalam dilema. Siapa yang harus ia pilih? Orang tuanya atau suaminya? Indri yang awalnya yakin akan keputusannya bersama dengan Bima, seketika hilang arah saat melihat wajah ibunya yang kecewa karena ulahnya. Ia kini hanya bisa terisak mengingat suaminya. Kak, datanglah. Aku butuh dirimu saat ini, lirihnya. Tangis Indri semakin menjadi. Ia seolah tak peduli seisi rumah memanggil namanya dan menggedor pintu kamarnya kencang. Ia tetap terdiam dan tak sekalipun menjawab. Saat ini ia hanya ingin sendiri, membalut luka yang saat ini menggores di hatinya. Sementara di waktu yang lain, Indri, bangun sayang. Indri merasakan satu sentuhan halus yang amat ia rindu, kini membelai wajahnya. Ia segera membuka mata dan menatap sosok tampan yang kini sedang duduk tepat di samping tubuhnya. Indri bangkit dan memeluk sosok itu yang ternyata adalah Bima, suaminya. Kenapa kamu lama sekali datang, Kak? Aku rindu. Indri merajuk tanpa melepas pelukannya itu. Aku harus mencari waktu yang tepat untuk bertemu denganmu, sayang. Maafkan suamimu ini. Bima membelai mesra rambut Indri yang tergerai panjang. Kamu menangis, sayang. Bima menangkupkan kedua tangannya di wajah Indri ketika ia melepas pelukannya. Matanya menatap jauh ke dalam mata Indri. Ia tahu jika istrinya itu berada dalam kebimbangan. Ia menghela nafas dalam. Jari tangannya mengusap bulir bening yang menetes deras di pipi merahnya. Aku akan dijodohkan, Kak. Bagaimana ini? Apa kita kabur saja? Ucap Indri, putus asa. Jangan, turuti saja apa mau ibumu. Pernikahanmu tak akan terjadi. Aku akan berusaha mengagalkannya. Bisik Bima. Aku tetap tak setuju. Aku tak mau menikah dengan siapapun kecuali dirimu. Indri bersikuku. Tapi ini demi ibumu. Aku tetap tak mau, Kak. Apapun alasannya, aku hanya mau bersamamu. Tok 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 tok. Indri, kamu bicara sama siapa, Nak? Suara ibu terdengar lantang dari luar. Shh, aku pulang sekarang ya. Bima beranjak tergesa dan berjalan menuju jendela kamar. Tapi, stop. Dengan mudah Bima keluar dari jendela dan secepat kilat hilang dari pandangan. Indri merapikan dirinya dan berjalan menuju pintu yang sedang digedor dari luar. Tok 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 tok. Indri. Pria, iya Bu. Wajah Indri menyembul dari balik pintu. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya yang gugup saat itu. Ibu menyingkirkan tubuh Indri dan berjalan masuk ke dalam kamar. Matanya mengitari seluruh sudut kamar. Kamu lagi ngobrol sama siapa tadi? Selidik ibu. Gak ada, Bu. Mungkin ibu salah dengar. Bohong Indri. Ibu rasa ibu tidak salah dengar. Kamu berbohong, Nak. Indri gak bohong, Bu. Ibu mau ngomong penting sama kamu. Besok teman ibu akan bawa anaknya ke sini. Kamu temui ya. Mana tahu jodoh. Enggak, Bu. Indri udah menikah. Omong kosong apa ini, Indri? Kalau memang sudah menikah, mana suamimu? Desak ibu. Ada, Bu. Suatu saat pasti akan kukenalkan pada ibu. Jangan-jangan suamimu itu makhluk gaib yang menculikmu. Ayo jujur, Indri. Ibu semakin mendesak Indri, membuat gadis itu kian terpojok. Bukan, Bu. Dia sama seperti kita, bela Indri. Ibu yakin jika suamimu itu bukan manusia. Ayo sadar, Indri, sebelum semua terlambat. Ibu menatap anaknya penuh haru, berharap Indri bisa menerima keputusannya. Ibu, Indri, apa kamu tega ninggalin ibu, Nak? Ibu dengar dari nenek Yasri, jika kamu menikah dengan orang Uwentira, kamu tak akan pernah kembali.
Dari mana ibu tahu tentang Wentira? Dari neneknya Sri. Kan barusan ibu sudah bilang. Indri menghela napasnya dalam. Ia menatap lekat ibunya. Ibu benar, Bu. Indri sudah menikah dengan Bima, warga Wentira asli, Bu. Maafkan, Indri harus jujur pada ibu. Indri menggenggam tangan ibunya erat, berharap ibunya bisa menerima Bima sebagai suaminya. Tiba-tiba, ibu melepas genggaman tangan Indri dan perlahan mundur memberi jarak. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ibu langsung berbalik dan meninggalkan kamar Indri. Ibu tetap pergi tanpa sedikit pun menoleh ke arah Indri. Hati Indri sakit menghadapi sikap ibu. Ibu tak akan bisa menerima cintanya, cinta sejatinya. Sementara itu di lain waktu, sudah 2 hari semenjak perbincangannya dengan ibu. Ibu tak jua mau makan dan berbicara dengan Indri. Ibu hanya diam 1000 bahasa membuat semua orang termasuk Indri menjadi gundah gulana. Tubuh ibu semakin kurus. Tatapan matanya kosong dan selalu membuang muka ketika bersitatap dengan Indri. Bu, Indri mohon makanlah, Bu. Indri berusaha menyuapi ibunya dengan bubur yang neneknya buat. Bukankah ini maumu? Ibu menjawab ketus. Mau apa, Bu? Indri hanya mau ibu sehat. Indri mulai terisak mendapat jawaban kasar dari ibu. Maumu supaya ibu lekas mati dan kamu bisa bahagia dengan suami gaibmu itu kan? Ibu menatap Indri tajam. Astagfirullah, Bu. Pergilah jika itu maumu. Ibu juga sebentar lagi mati. Kau bisa bebas sesukamu. Ibu memalingkan wajahnya. Dadanya sesak. Air matanya tumpah. Ibu bersambung. Terima kasih untuk penulisnya, Dewi Jambi atau RD Lestari. Terima kasih juga teman-teman. Ayo pada mampir dong ke channel admin. Itu nanti di layar akhir ada ya. Tinggal dipilih saja, nanti akan otomatis menuju ke channel admin. Disentuh ya layarnya ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.